Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Aziz, NPM 2051030009, Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah, yaitu mereview jurnal. Di sini saya mereview jurnal Konsep Riba dalam Al-Quran karya Abdul Ghafur tahun 2016. Di sini saya lihat di bagian yang pertama tentang abstrak atau pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini tertulis riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan pelarangan riba tersebut. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba, kemudian disusul isyarat keharaman riba dengan disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba. Lalu secara eksplisit Al-Quran mengharamkan riba dengan batasannya, yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya dalam Quran surah Al-Baqarah 275-281. Dalam pendahuluan ini sudah mencakup secara mendasar apa itu yang bisa disebut riba, lalu atas dasar di mana kita bisa menemukannya diharamkannya riba. Di bagian pengertian riba, di sini dalam bagian pengertian riba terdapat secara bahasa lughah yang menurut Al-Razi, lalu juga ada menurut Quraisy Shihab, dan juga dijelaskan secara terminologis menurut Al-Sabuni. Riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa meminjam. Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh beberapa ulama, antara lain Badruddin Al-Aini, yang berpendapat bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Jadi sesuai dengan data-data yang telah ada, pengertian riba itu ya memang seperti penambahan harta yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si peminjam, kepada si yang meminjamkan. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu, di mana pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Jadi pengambil riba itu penambahan harta tanpa kompensasi yang sesuai, yang diridhai oleh Allah. Lalu dasar hukum dan historis ayat-ayat riba. Yang pertama ada tahapan pelarangan riba. Tahapan pelarangan riba dalam bagian ini dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak dapat menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Lalu yang kedua, pada asbab an-nuzul turunnya ayat-ayat riba. Dalam bagian ini asbab an-nuzul turunnya ayat-ayat riba, di jurnal dijelaskan ya, contoh beberapa teori tentang sebab historis turunnya larangan riba, yang khususnya Quran surah Al-Baqarah ayat 275-279 dan Ali Imran ayat 130-131. Di jurnal ini dijelaskan tentang asal usulnya
yang berasal dari pengalaman paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid. Lalu juga ada sumber lain, yaitu Banu Amr bin Umair bin Auf mengambil riba dari Bani Mughirah. Saya rasa itu cukup untuk pada bagian asbab nuzul turunnya ayat-ayat riba. Lalu yang ketiga, kondisi sosioekonomi sebelum turunnya ayat riba. Pada bagian yang ketiga, kondisi sosioekonomi sebelum turunnya ayat riba ini, di sini dijelaskan bahwa Allah sendiri telah menjelaskan dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak mendirikan sholat dan tidak memperhatikan fakir miskin akan diancam hukuman siksa neraka. Di samping itu, fakir miskin mempunyai bagian hak dari harta benda orang-orang kaya, karena di antara orang mendapat hukuman dari Allah karena ia tidak mau memperhatikan serta menolong fakir miskin. Di samping itu, Al-Quran menegaskan tentang pentingnya untuk menafkahi harta benda untuk mengurangi beban penderitaan fakir miskin. Quran Surah Al-Baqarah 262, An-Nisa ayat 39, Al-Ra'd ayat 22, Al-Furqan ayat 67, dan Al-Fatir ayat 29. Di bagian ini dijelaskan anjuran untuk menafkahkan harta sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, memiliki peran penting untuk memperkuat pondasi keimanan umat Islam. Lalu apabila bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui pinjaman atau hutang dengan tanpa memungut kelebihan atau beban dari nilai pokok hutang tersebut yang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Dijelaskan di sini menurut Al-Quran bahwa jenis pinjaman yang demikian dinamakan Qard al-Hasan, pinjaman yang penuh kebijakan. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Di sini Allah telah memberikan pelajaran mengenai perilaku yang baik untuk menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah tetap sama dengan nilai pokok yang dipinjamkan. Lalu pada bagian hakikat kandungan makna riba. Pada bagian hakikat kandungan makna riba, di sini dijelaskan bahwa riba itu telah menjadi perdebatan sejak zaman sahabat. Bahkan Khalifah Umar, Khalifah kedua, pernah menyesalkan karena Rasulullah SAW wafat sebelum sempat memberi penjelasan lebih terperinci mengenai riba. Tetapi dalil Al-Quran menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk. Tetapi jika kalian bertobat, maka bagimu jumlah pokoknya, yakni modal. Atas dasar ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba meliputi tidak hanya usuri tetapi semua jenis. Yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan di atas, kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas, para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang, karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan sangat kronologis, dapat dipahami esensi pelarangannya tersebut. Lalu berdasarkan tahapan pelarangannya, keharaman riba nampaknya nyata dan jelas dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 130, ayat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Lalu selanjutnya, kedua, pelarangan riba dalam Al-Quran memiliki relevansi dengan pergerakan sektor real dalam ekonomi, sebab ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan underlying transaction yang merupakan basis dari sektor real. Akibat para pemilik modal dipastikan beruntung, sedangkan para pengelola uang atau pengusaha masih belum ada kejelasan, sehingga posisinya menjadi berimbang atau tidak adanya keadilan.
Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.